Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Selamat datang di ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari kita menghayati Tuhan Tuhan. Betapa penderitaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang dia alami. Mari kita awali ibadah sore hari ini menaikkan pujian karya terbesar. Kita bangkit berdiri dan kita katakan, yang terindah, hati yang Ibadah Jumat Agung pada sore hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nas pembimbing pada sore hari ini, Lukas 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. 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 Silakan. Kita akan lanjutkan ibadah sore hari ini menaikkan pujian kepala yang tertunduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala JK, Gembala Jemaat
Pendeta David. Namun sebelumnya marilah kita menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima
Mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami memperingati Jumat Agung. Kami memperingati penderitaan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau telah menderita dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota. Tubuh-Mu tercapik-capik. Darah-Mu tercurah ya Tuhan untuk menebus dosa manusia. Pada peringatan Jumat Agung ini kami mohon lawatan Tuhan juga atas bangsa kami. Di tengah-tengah gejolaknya virus corona ini, jangan membuat bangsa Indonesia panik dan takut. Jangan membuat pikiran kami kalut. Kami percaya bahwa pencobaan yang Engkau izinkan melanda bangsa kami, ada rencana yang indah di balik semuanya itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup melindungi bangsa kami dan melepaskan kami dari ancaman virus corona. Ya Bapa, firman-Mu yang akan kami dengar, kami akan merenungkan, dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, meneguhkan iman kami, dan memberikan pengharapan. Membuat kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Tema kita adalah darah yang menyelamatkan. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Jumat Agung, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kira-kira apanya yang agung? Yang terjadi justru bukan keagungan, tetapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Taman Getsemani ini merupakan prosesi perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota untuk disalib menebus dosa manusia. Nah, di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus bergumul mempertaruhkan antara hidup dan mati. Pergumulan yang sangat berat dan ini menentukan nasib manusia. Yesus mau mengasihi diri sendiri atau mau mengasihi manusia? Yesus mau taat kepada Bapa atau Yesus mau lari dari kenyataan? Nah, inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat bergumul di Taman Getsemani. Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian napak tilas penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian seolah-olah kita berada di sana ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan ini. Bapak, Ibu, saudara siap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menapaki jalan penderitaan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dan ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa tujuan dari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya?
supaya mereka bersama-sama untuk bergumul, berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan yang besar, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Untuk apa? Untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan, memberikan semangat. Tetapi apa yang terjadi dengan ketiga murid itu? Mengapa mereka tidur? Karena mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah capek, putus harapan. Mereka ketika diberitahu Tuhan bahwa Yesus akan mati, akan menderita, semuanya itu tidak diingat dalam pikiran mereka. Karena dalam pikiran mereka, Mesias tidak akan menderita. Mesias tidak akan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita berada di Taman Getsemani, apakah kita juga ikut tidur? Seperti para murid itu? Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Dengan doa yang sama. Nah, angka 3 menurut orang Yahudi, ini merupakan angka yang sangat serius. Ini merupakan pergumulan yang sangat berat, sangat krusial. 3 kali. Daniel berdoa 3 kali sehari. Ketika dia perhadapkan untuk 2 pilihan, mau menyembah Raja Darius atau mau menyembah Allah yang hidup. Kemudian Yunus juga berada di perut ikan 3 hari, 3 malam. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan Yesus berada di perut bumi 3 hari, 3 malam, angka 3. Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Paulus juga berdoa 3 kali untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, angka 3 bagi orang Yahudi ini merupakan angka pergumulan yang sangat berat. Dalam pergumulannya yang sangat berat itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu apabila cawan ini daripadaku. Ambillah, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu adalah Allah 100%. Tetapi dia juga manusia 100%. Nah, di dalam kemanusiaan itu Tuhan Yesus berdoa, dia bergumul sangat berat. Dia akan menghadapi kematian, bukan masalah matinya yang Tuhan Yesus takutkan. Tapi caranya ketika Tuhan Yesus akan mati. Yesus akan mati dengan cara disalib. Dan hukuman salib ini bagi orang Romawi diberlakukan untuk para penjahat kelas kakap. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus disetarakan, disamakan dengan penjahat kelas kakap. Yesus harus mati disalib. Oleh karena itu, di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami depresi yang sangat berat. Sehingga sampai mengeluarkan tetesan titik-titik darah. Jadi Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat, depresi, sehingga pori-pori Tuhan Yesus tidak sanggup menahan. Akhirnya keluar tetesan darah. Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, darah Tuhan Yesus awal pertama menetes di di Taman Getsemani. Inilah penderitaan yang pertama.
Apakah penderitaan Tuhan Yesus berhenti sampai di Taman Getsemani? Oh tidak. Pada waktu Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para muridnya, tiba-tiba datanglah sekelompok besar ahli-ahli Farisi, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, dan tentara Romawi yang dipimpin oleh Yudas Iskariot kemudian menangkap Tuhan Yesus. Penderitaan pertama di Taman Getsemani. Kemudian yang kedua, dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus digelandang ke imam besar Kayafas. Ketika berada di hadapan Imam Kayafas, terjadi chaos. Banyak orang menuduh Tuhan Yesus bahwa Yesus akan merubuhkan bait suci dan akan membangun 3 hari. Kemudian yang lain lagi mengatakan bahwa dia melarang orang untuk membayar pajak. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini adalah hoax yang disebarkan. Karena saking bencinya mereka kepada Tuhan. Kemudian di hadapan Imam Kayafas, Tuhan Yesus diolok-olok. Tuhan Yesus dihujat. Matanya ditutup, kemudian Tuhan Yesus pukuli. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya. Malah para pengawal pun memukul dia, memukul Tuhan Yesus. Jadi darah Yesus mengalir dari tubuhnya, membasahi tubuh Tuhan Yesus, kemudian menetes di depan membesar Kayafas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semalam-malaman Tuhan Yesus menjadi bulan-bulanan. Dari Taman Getsemani ditangkap, kemudian dibawa kepada Imam Kayafas. Tetapi di sana pun tidak ada pengadilan yang adil. Justru Tuhan Yesus dipukuli secara fisik. Tuhan Yesus sakit karena dipukul. Secara psikis juga Tuhan Yesus mengalami sakit, tersiksa karena diolok-olok, dihina, difitnah. Tuhan Yesus diludahi. Apakah penderitaan Tuhan Yesus cukup berhenti sampai di Imam Kayafas? Belum, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita ikuti perjalanan selanjutnya. Penderitaan yang ketiga, pagi-pagi benar Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Dari Getsemani, Imam Kayafas, kemudian pagi-pagi benar Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Untuk apa? Untuk diadili. Markus 15 ayat 1 mengatakan demikian. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Capek ya. Dari Getsemani, kemudian dibawa ke Imam Kayafas, kemudian dibawa ke Pontius Pilatus. Apakah penderitaan Yesus berhenti sampai di situ? Tidak. Tanpa diadili, kemudian Pilatus menyuruh Yesus membawa kepada Raja Herodes. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu? Yesus kembali digelandang ke Raja Herodes. Supaya Raja Herodeslah yang mengadili Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 7. Dan ketika ia, yaitu Pilatus, tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirimkan dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian penderitaan yang keempat. Nah, bagaimana nasib Tuhan Yesus di hadapan Herodes? Lukas pasal 23 ayat 10 sampai 11 di sana mengatakan, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia, terhadap Tuhan Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista. Menista itu mencela, Bapak Ibu. Dan mengolok-olokkan dia. Ia, Raja Herodes, mengenakan jubah kebesaran sebagai penghinaan ini ya kepadanya, lalu dia mengirim kembali
ke Pontius Pilatus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana letihnya Tuhan. Menderitanya Tuhan Yesus. Dari mana tadi? Taman Getsemani. Ke Imam Kayafas. Bawa ke Pontius Pilatus. Kemudian bawa ke Herodes. Kembali lagi ke Pontius Pilatus. Jadi tidak ada satupun mereka yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Mari kita ikuti lagi jejak perjalanan dari Tuhan Yesus. Ketika dari Herodes, sekarang menuju ke Pilatus. Markus 15 ayat 15 mengatakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada kebiasaan bagi orang Romawi pada waktu Paskah untuk melepaskan penjahat. Nah, pada waktu itu ada seorang bernama Barabas, namanya lengkap adalah Barabas Yesus. Dia adalah penjahat kelas kakap. Dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara karena dia sering memberontak. Dan dia sering membunuh banyak orang, sehingga tangkap dan masuk penjara. Nah, tetapi orang sejahat itu kemudian dilepaskan, Barabas Yesus dilepaskan, Yesus Kristus yang tidak salah dihukum oleh Pontius Pilatus. Demi untuk memuaskan banyak orang yang datang di sana. Dan sebelum dihukum mati, Tuhan Yesus disesah. Hukuman sesah itu bagi orang Romawi dengan cara dicambuk, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus disesah atau dicambuk sebanyak 39 kali. 39 kali. Nah, Paulus pernah mengalami sesahan seperti ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kesaksian dari Paulus bahwa Paulus pernah disesah. 2 Korintus 11 ayat 24 merupakan kesaksian Paulus ketika dia dihukum, disesah. Nah, dia mengatakan begini dalam firman Tuhan, 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 40 kurang 1 artinya 39 kali seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Cambuk yang digunakan itu namanya flagrum. Ya. Flagrum itu terbuat dari kulit dan biasanya itu 3 cabang. Ya, 3 cabang. Kemudian kulit itu, cambuk itu yang 3 cabang itu di ujungnya diberi tulang-tulang yang tajam. Seperti kail atau seperti pancing. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika flagrum atau cambuk itu dihujamkan ke tubuh Tuhan Yesus. Maka daging dari Tuhan Yesus itu tercapik, terangkat. Dan itu dilakukan berapa kali? 39 kali. Jadi ketika cambuk itu ditarik, maka daging Yesus terkelupas. Dan terjadi luka yang dalam, terjadi luka yang menganga. Darah Yesus mengalir dari tubuh. Dan darah Yesus mengucur di hadapan Pilatus. Coba bayangkan Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Pasti tubuhnya hancur. Pasti otot-otot tulang dari Tuhan Yesus itu kelihatan karena daging-dagingnya tercapik keluar. Ini sangat mengerikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Setelah Tuhan Yesus tubuhnya hancur, dicambuki. Kemudian ada seorang prajurit yang menganyam mahkota dari duri dan dipakaikan ke kepala Tuhan Yesus. Markus 15 ayat 17.
Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruh di kepala Tuhan Yesus. Jadi darah Yesus mengalir dari tubuhnya. Sekarang darah Yesus mengalir dari kepalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bayangkan. Lalu dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus diarak menuju Golgota untuk disalibkan di sana. Tuhan Yesus berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun. Tuhan Yesus harus memikul salibnya yang kasar. Tuhan Yesus memikul salib yang sangat berat untuk menuju penderitaan. Dan Tuhan Yesus melewati jalan penderitaan atau via dolorosa. Jadi darah Yesus yang tadi mengalir, yang tadi menetes di Taman Getsemani, di hadapan Imam Kayafas, di hadapan Herodes, di hadapan Pontius Pilatus. Sekarang darah Yesus berteceran di jalan menuju Bukit Golgota. Darah yang kudus. Darah yang tak bercacat. Darah yang tidak bernoda. Membasahi bumi. Orang-orang yang pernah ditolongnya, di mana mereka? Orang-orang yang pernah disembuhkan dari sakit, orang timpa, orang lumpuh, bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Banyak orang pada waktu itu diberi makan oleh Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Di manakah mereka? Mereka hanya menjadi penonton. Tidak ada satupun mereka yang menolong Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah cara yang ditempuh oleh Tuhan. Sangat tragis, sangat mengerikan. Itu hanya untuk menebus dosa saya dan Bapak, Ibu. Semalam-malaman Tuhan Yesus melalui melewati proses persidangan yang sangat melelahkan. Dan Tuhan Yesus tidak diadili. Semena-mena mereka. Tidak ada satupun yang membela Yesus. Nah, sekarang kita sudah sampai Bukit Golgota. Tuhan Yesus sudah menempuh seluruh prosesi penderitaan itu dari Taman Getsemani. Kemudian sekarang berada jam menunjukkan jam 9 pagi. Tuhan Yesus siap untuk disalibkan. Tuhan Yesus siap untuk mati di kayu salib. Mari kita baca Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dua tangannya dipaku. Darah mengalir dari kedua tangannya. Darah menetes dari dua tangannya Tuhan Yesus. Kemudian dua kakinya juga dipaku. Darah Yesus mengalir dari kakinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari atas kepala sampai bawah kaki. Darah Yesus mengalir habis, tertumpah di dunia untuk menebus dosa manusia. Inilah cara kematian Yesus yang sangat mengerikan. Hanya untuk menebus dosa. Hanya untuk menebus dosa saya dan juga dosa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus disalib di antara kedua penjahat. Tuhan Yesus berada di tengah. Artinya ini satu penghinaan bahwa Yesus disamakan, Yesus disetarakan dengan penjahat kelas kakap yang layak untuk disalib. Nah, sudah jam 12 siang. Apa yang terjadi ketika jam 12 siang? Terjadi kegelapan selama 3 jam. Bait suci terbelah menjadi 2. Dan terus berjalan waktu itu selama 3 jam, dan jam 3 sore Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Kemudian Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi ternyata penderitaan Yesus tidak sampai di situ saja. Ada seorang prajurit kemudian mengambil tombak dan dia menusuk lambung dari Tuhan Yesus. Ditusuk dengan tombak lambungnya sampai ke ulu hati dan sampai ke paru-paru. Maka mengalir darah dan air. Tetapi darah yang keluar dari lambung Tuhan Yesus itu bukan darah yang segar. Karena Tuhan Yesus sudah meninggal. Yang mengalir dari lambung Tuhan Yesus itu adalah butiran-butiran darah yang sudah mengental campur dengan air. Kemudian semuanya darah Yesus keluar. Lengkap sudah Bapak Ibu penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang diterima, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seharusnya kita yang menanggung dosa itu. Seharusnya kita yang mati disalib secara mengerikan seperti Tuhan Yesus itu. Sebetulnya kita ini tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi karena Allah itu kasih, maka Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dengan darahnya yang begitu mahal. Kutuk dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan diganti dengan keselamatan. Darah yang menyelamatkan. Hanya darah Yesus Kristus. Darah yang tak bercacat. Darah yang tak bernoda. Sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membaca ayat perenungan kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya darah Yesus yang mampu untuk mengampuni dosa manusia. Hanya darah Yesuslah yang sanggup untuk melepaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari dosa dan memperoleh keselamatan. Darahnya yang menyelamatkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita memperingati hari Jumat Agung seperti ini, mari kita mengingat kembali betapa menderitanya Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan kasih Tuhan Yesus itu. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dalam rangka memperingati hari Jumat Agung, kita juga akan menerima perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menghayati penderitaan Tuhan Yesus ini. Dari Taman Getsemani, di hadapan Imam Kayafas, di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes, kembali ke Pontius Pilatus, kemudian berjalan melalui Via Dolorosa sampai di Bukit Golgota. Mari kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus ini. Tubuhnya tercapik-capik, tubuhnya terpecah-pecah untuk kita. Darahnya tercurah hanya untuk kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan darah Tuhan, karena ia hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mempersiapkan perjamuan kudus, kita memuji Tuhan seperti yang kau ingini. Puja seri nomor 165.
dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini, bahwa Tuhan menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Kita patut bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada dosa dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami seringkali tidak taat dan seringkali kami menyimpang dari ketetapan jalan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami melupakan penderitaan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni kami. Karena Engkau telah berkorban demi kami, tubuh-Mu hancur, darah-Mu mengalir untuk menebus dosa kami. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang layakkan kami untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Kami akan makan roti dan anggur. Kami mohon perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memegang roti, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Mari kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang anggur di tangan kanan. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur ini sebagai lambang darah Kristus yang telah menyucikan kita dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus. Kami telah makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Hari ini Engkau kembali memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bila ada jemaat-Mu yang sedang lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan pada mereka ya Tuhan. Yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan. Bahkan bagi mereka yang sakit dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah sore hari ini dengan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dilayani oleh Kak Melvi. Dan kita naikkan pujian dari pujian seri 381, Dia Mengerti. Jalan terbuka
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang pada hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan, di mana Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Dan oleh darah-Mu yang tercurah, oleh tubuh-Mu yang hancur itu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Di mana bangsa ini Tuhan mengalami keterpurukan Tuhan, baik dalam kesehatan maupun dalam ekonomi. Oleh karena itu Tuhan, melalui peristiwa yang kami peringati pada hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah darah Kristus memulihkan bangsa kami Tuhan, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kesehatan bangsa ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk para pemerintah, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan, pimpin mereka Tuhan di dalam mengambil setiap kebijakan, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan, sungguh-sungguh itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, biarlah Tuhan di dalam penanganan mereka mengenai virus corona nih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bentengi mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Bapa. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kami semua, biarlah Tuhan kami menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami Tuhan. Bahkan untuk keluarga kami masing-masing kami berdoa, biarlah Tuhan darah-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada peristiwa ini juga Tuhan, Jumat Agung ini, kami berdoa juga Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami, dan biarlah kami juga semakin hari semakin mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berhamba berdoa terus untuk jemaat-Mu Tuhan, GKMI Pengharapan Rayon Kalimalang dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa, hamba berdoa, biarlah Tuhan melawat kami, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Tapi biarlah melalui peristiwa ini, kami semakin hari semakin menyaksikan Allah di dalam hidup kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini, saya sampaikan satu pengumuman bahwa ibadah Paskah online akan ditayangkan hari Minggu 12 April jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung sore hari ini sudah berakhir. Satu hal yang kita tahu, bahwa kita tidak bisa hanya diam meresponi segala pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi baiklah kita melihat apa yang dapat kita lakukan sebagai balasan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita bangkit berdiri, kita akan
tutup ibadah Jumat Agung dengan menaikkan pujian. Ku serahkan hidupku. Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah Jumat Agung pada sore hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya puji dunia, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Selamat sore, Tuhan Yesus Sang Gembala Agung memberkati kita semua. Dan selamat berbuka puasa
nanti jam 6 ya Bapak Ibu Saudara.